kan orang Israel itu kan ada adatnya itu, di mana bahwa mereka 1 tahun itu tidak tahu 3 atau 4 kali mereka tuh ada memperingati atau mendoakan orang-orang yang sudah Iya, iya. berpulang. Makanya Kalau Protestan kan mati Protestan terus. jangan kunjung-kunjung ke kubur, jangan bawa makanan. Iya, kalau kita kan orang Katolik mati masih hidup. Apa kata Yesus? Engkau akan Iya, hidup karena kita walaupun sudah percaya. mati. Kalau Protestan kan habis mati terus, kayak hidup lagi mereka tuh. Iya, justru itu yang saya lucu. Karena apa? Tuhan Yesus begini Allah sendiri berkata bahwa aku bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapanku Waduh. semua orang hidup. Artinya iya. Tetapi ketika Protestan mati, artinya ini apa? Mereka mati bukan terus. Allah mereka juga nanti. Iya, bukan Allah mereka tuh. Allah yang benar bukan jadi Ada Allah. satu lagi nih, Paman. Ada lagi satu yang ya. Mereka akan menolak apa? Menolak purgatori kan? Nah, sementara di sisi lain mereka percaya bahwa menanti apa ya, Yesus datang kedua kalinya gitu untuk menghakimi orang hidup dan mati. Nah, pertanyaan saya, menghakimi ini di mana? Coba. Kalau memang langsung semua ke Kalian surga, menanti di mana? Di mana? Kalau surga dan neraka adalah sebuah tempat kekal abadi yang sudah pasti tidak bisa keluar lagi dari sana, maka di mana tempat penghakiman yang dikatakan itu? Ya, di mana? Coba ayo. Kalau kalian menolak purgatori. Dan jika syarat untuk masuk ke surga adalah Ini kan tanpa setitik dosa, maka berapa banyak orang percaya yang betul-betul tidak melakukan setitik dosa pun dan bisa langsung masuk surga. Itu makanya tadi dikejar sama Paman Galang tadi itu. Dia kan bilang, kalau orang sudah beriman pasti suci hidupnya. Nah, Paman Galang tanya, kamu masih berbuat dosa? Dia bilang, iya. Iya, makanya saya itu kadang-kadang itu heran. Karena apa? Mereka tidak tahu bahwa arti dari purgatorium, purgatori yang dalam bahasa Indonesia itu artinya itu setelah itu dari bahasa aslinya itu berarti penyucian atau pembersihan. Ya, dibersihkan, disucikan. Jadi, jadi jika kamu tidak bersih untuk masuk ke dalam surga, berarti kamu selama dunia ini dia tidak boleh buat dosa sedikit pun. Dan kalau memang betul ada siapa sih di dunia ini yang tidak pernah buat dosa setitik pun, berarti kamu hidup selama ini, selama hidupmu itu kamu hidup sendiri di tengah hutan. Kalau kamu hidup sendiri di tengah hutan, kamu tidak akan buat dosa. Kenapa? Karena tidak ada orang yang buat kamu jengkel, tidak ada orang yang buat kamu iri, tidak ada orang yang akan buat kamu emosi, kan? Tapi kalau kamu masih berbau dengan lingkungan, wah, ketiga. gawat, ya. Ya, ketiga. Terus ini kan mereka menolak apa ya? Bahasa teologis yaitu purgatori ya kan? Kalau mereka menolak itu, mereka mau ayat secara letterlek ya kan? Purgatori. Nah, kenapa mereka menggunakan bahasa itu sakramen? Di mana itu dalam kitab suci itu? Ada tulis sakramen itu. Coba, di mana? Tidak ada. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Di situ tidak dibilang apa? Baptis. Sakramen baptis. Ayo, kalau kalian menolak bahasa teologisnya purgatori, kenapa kalian menggunakan juga bahasa teologis dari Katolik yaitu ada sakramen? Coba. Tidak. Ayo, kalau kalian teman-teman Protestan, ayo naik. Yang lebih mengerikan itu begini, saat itu yang amanat agung yang itu justru di situ Tuhan Yesus bilang apa? Pergi dan ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Tetapi mereka apa? Mereka justru pergi dan bacakan. Tunggu, ketiga, bukan persoalan baptisnya. Kenapa mereka menggunakan itu atau menamakan itu adalah sakramen baptis?
Nah, sakramen itu kan nama teologis kan? Ya kan? Tidak ada ayatnya Iya, secara teologis. sakramentum. Sakramen itu. Tapi kenapa mereka ikut dari Katolik sakramen? Kenapa coba? Harusnya konsisten sama seperti purgatori juga. Itu. Kacau mereka. Tapi puji Tuhan loh, berkat komal-komal Katolik yang bermunculan itu, puji Tuhan banyak juga itu saudara-saudara kita Protestan yang mulai kembali ke gereja Katolik. Aduh, salve Ada yang Romo, sudah selamat mulai. malam Romo. Aduh, Ada Romo nih. Aduh, orang-orang kita ini memang mengerikan. Orang kita. Ya bagaimana lagi, memang orang kita. Benar-benar bebal, padahal ditunjukkan ayatnya. Itu yang tidak masuk akal di kita otak. susah ngomong nyambung sama mereka karena itu. Sudah betul-betul didoktrin kan memang. Ya ampun, patung bisa tinggal setan. Kenapa kalian bagi Pukul patung? angin. Makanya Basi. didoakan barang-barang yang kamu pakai. Kalau kamu tidak mendoakan ya barang-barang kamu kasih tinggal di dalam rumah hantu ya pasti ya hantu yang mengingapi lah. Pendeta doakan motor kamu bawa kok. Iya, katanya imamat yang rajani atau bilang semua orang itu adalah imam. Ujung-ujungnya baptis minta pendeta juga. Menolak keimamatan khusus. Kalau betul imamat rajani, kenapa kamu tidak bisa baptis diri sendiri? Oh, ada Romo Patris kan? Kalau Romo Patris lebih pedas lagi tuh. Aduh, Romo Patris. Romo naik dong, Romo. Sekali naik di room saya Romo. Ya, sesekali Romo. Udah jalan Romo udah keluar. Udah pergi Romo. Aduh. Tambah menyala kita kalau Romo naik. Saya tuh lucu begini. Bagaimana mereka, betapa malunya mereka ketika mereka tarik itu laporannya itu. Malu cuy, malu bang. Dan ternyata siapa itu yang itu ternyata katanya pendeta ya. Pendeta. Siapa? Yang lapor itu, yang yang pakai baju grip, iya pendeta. Dia pendeta. Pendeta muka begitu tuh. Aduh. Muka seperti muka culas. Orang dari Flores kata-katai mereka, di mana kamu mewakili kami? Muka culas. Rusak betul. Kayak muka culas. Ya, ini. Saya lihat saya takut. Ini cicak ini. Baru satu Romo itu sudah heboh. Ketiga kita ini dia. Forum Ormas NTT, Ormas. Iya. Ormas, Betul. organisasi masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana? Masyarakat yang sakit hati. FPP. Makanya para pendeta botol itu. Pendeta ini gak ada yang pintar cuy, serius. Tidak. yang Tarik laporan. Logikanya gak ada yang main pendeta, sumpah. Bahkan sekelas Budi Asali pun saya lihat masih botol. Padahal S berapa itu? yang agak bagus, Asali S berapa? yang agak bagus itu Adi Markus. Apa itu? Kadal budi. Kemarin si Budi Asali naik ke komalnya Pak Hilarius itu kan, Budi Asali bilang kebinasan itu sudah ditentukan, sudah dipilih sejak semula. Karena alasannya karena itu, karena apa ya? Karena Allah Maha Tahu. Langsung saya tanya,
apakah kemahatauan dia itu terbatas karena segalanya sudah dia tentukan, atau karena sebelum dia dia tentukan, atau apa ya, tanpa dia tentukan dia sudah tahu, dia langsung diam. Artinya bagi Budi Asali ini, kemahatauan Allah itu terbatas karena segalanya ditentukan sama Allah, sudah ditentukan. Kayak kita edit video gitu loh, atau bikin animasi apa gitu, kita jadi tahu karena kita yang tentukan. Artinya kemahatauan Allah itu terbatas. Dan Tapi Bruder Maser, mengerikannya Akhirnya saya bilang kayak gitu kan, saya bilang ke Budi Asali kayak gitu, Pak, berarti Bapak merasa kemahatauan Allah itu terbatas karena dia yang tentukan segala sesuatu, jadi dia tahu hanya pada apa yang dia tentukan saja. Dia langsung itu, pokoknya langsung intinya langsung keluar jurus, pokoknya itu sudah ditentukan, pokoknya. Bruder Marcel, Yuk. yang saya heran ini, orang-orang ini kok mereka berkata bahwa Romo Patris itu membenci mereka, padahal yang dibahas Romo Patris itu bukan orang tetapi sebuah kepercayaan atau sebuah ajaran kan? Ya, ajaran teologisnya kan. Itu sebuah kan ajaran selalu Romo yang Patris keluar bilang dari gereja Katolik Protestantisme, dan disesatkan. bukan pribadi orang yang menganut itu, tapi Protestantisme. Bukan orang hanya Protestan, mereka tetapi tahu ya. Protestantismenya Iya. atau ajarannya yang dikoreksi sama Romo Patris. Tapi mereka justru salah pemahamannya di mana sampai berkata bahwa itu ujaran kebencian. Itulah kapan tidak masuk akalnya sebuah ajaran diintervensi sama sejak kapan sebuah ajaran dikoreksi itu adalah sebuah ujaran kebencian. Sebentar, saya Kak. Sabar. Jadi gini ya, ketika itu dulu ya, doubling ketika. Oke, baik, terima kasih. Jadi gini, itulah akibatnya. Saya rasa ya, hanya kita orang Katolik ya yang bisa memahami hal itu. Maksudnya gini, mana ranah pengajaran, mana ranah membicarakan soal sosial kemanusiaan. Coba kita lihatlah, ada nggak orang Katolik yang anarkis gara-gara dari media sosial ini? Bahkan orang Katolik sekalipun ya, yang diskusi dengan RT sebelah ya, itu tidak ada, apalagi sampai ke luar negeri, tidak ada. Karena apa? Kita selalu menekankan, kita di sini ngomongin pengajaran. Kalau bicara mengenai sosial kemanusiaan ya, jangan deh mengajar orang Katolik seperti mengajar untuk ikan berenang. Orang Katolik paling tahu hal itu. Makanya di sini kita selalu menekankan ajaran, gitu. Nah, sebaliknya Proti, kenapa perdebatan panjang Proti dengan RT7 itu berujung apa? Saling geruduk, main lapor. Karena itu keduanya serius, Bruder. Karena keduanya sama-sama sama-sama blow on di situ. Tidak bisa memisahkan. Artinya apa? Antara ajaran dan juga kemanusiaan. Ketika sebentar dulu. Bicara pengajaran, tapi mereka memaknai itu adalah bicara orangnya. Nah, itu yang mereka mengartikan sedang ngomongin umat beragama tertentu gitu. Makanya jatuhnya baper, saling et hominem di situ. Betul. Dan ketika mereka diskusi tidak bisa membantah argumentasi dengan argumentasi, maka terjadilah et hominem. Bahkan sesama pendeta sampai, mohon maaf ya, sampai barang-barang istri pun itu diumbar itu. Bayangkan. Astaga. Keji itu. Inilah akibatnya. Maka saya bilang ya saya bersyukur ya, saya terlahir sebagai Katolik itu. Dan beberapa teman-teman Proti yang sudah dibaptis dan ikut terlibat ya dalam dunia pewarta ini, dan mereka juga mengakui hal itu. Makanya kan, ketika kita di satu room ya, khususnya kita Katolik ya, kalau ada di antara kita yang namanya manusia kan, pasti kepancing juga kan. Nah, pasti di antara kita saling menegur, tidak boleh, gitu. Bahkan kalau tidak mau dengar ya kita kick, gitu.
Gitu. Iya kan? Kita kick sesama kita gitu. Nggak usah. Gitu. Artinya apa di sini? Kita tidak tidak semerta-merta kita fokus ke mereka. Dan kita juga di sini saling belajar ya, di mana saling mengingat sesama kita umat Katolik itu. Tidak boleh kita jatuhnya et hominem. Makanya Bapak Ibu semua ya yang rajin ya ikut di Aku Katolik ya. Saya selalu katakan ya, ketika mereka et hominem ya ke saya, baik di atas maupun di bawah gitu, saya tidak pernah akan baper gitu. Mau mereka bilang apa ke saya gitu, saya tidak akan baper gitu. Karena saya tahu konsekuensi apa yang saya ngomong di sini pasti mereka marah. Itu konsekuensi. Nah, mereka marah itu sangat-sangat wajar dan sangat-sangat manusiawi. Karena untuk keluar dari zona nyaman sulit. Makanya mereka hanya bisa marah. Untuk membantah tidak bisa. Satu-satu jalannya dengan apa? Mereka marah, et hominem. Nah, nanti berawal dari marah-marah itu, nanti mereka mencari tahu. Nanti mereka belajar mandiri dan terbukti banyak kok yang datang. Betul. Itu dan mereka DM itu. Mungkin ada bruder juga ya, contoh Kak Sofia, ya kan? Betul. Ya. Itu berawal dari marah-marah. Nah, dari marah-marah itulah dia itu titik awal dia mulai raba-raba internet, raba-raba Itu dari itu VT-VT-nya Romo Patris loh, yang keras itu. Betul. Jujur ya bruder ya, bahkan di DM saya juga sering begitu. Dan ada yang sampai minta nomor WA dalam artian setelah memang KTG double KTG. Ya baik. Bahkan mereka sering et hominem itu marah-marah lah masuk kamar saya gitu. Nah, setelah mereka mencari tahu gitu, karena saya juga selalu mengingatkan bahwa saya tidak peduli kalian mau terima atau tidak apa yang saya sampaikan di sini, bodoh amat saya bilang. Tapi setidaknya saya bisa membuat kalian berpikir itu. Nanti kalian cari tahu sendiri. Apakah yang saya ngomong ini benar atau tidak gitu. Betul. Nah, ada yang coba berusaha untuk belajar lalu mencari tahu. Lalu berkata DM, minta maaf gitu. Dan ada yang sudah baptis pasca kemarin ya, karena saya juga di sini ya brother dari tahun lalu lah gitu. Ya, ada yang sudah dibaptis itu. Dan ada sampai mereka minta nomor WA lah gitu. Saling kontak gitu. Serius. Oh, mantap. Nah, persoalannya itu memang karena orang tidak mau belajar. Kalau orang belajar sejarah, yakinlah bahwa orang pasti akan kembali ke Katolik. Jadi teman-teman Protestan yang di bawah yang typing apa yang disampaikan di room Katolik itu, coba nanti kamu cari kebenarannya. Kan kalian juga bisa, sekarang zaman internet kan, kalian bisa browsing. Ada banyak pendeta-pendeta terkenal yang kemudian kembali ke Katolik karena itu. Mereka sungguh-sungguh belajar sejarah dan akhirnya mereka, ini benar-benar gereja awal, gereja mula-mula. Jadi kalau teman-teman hanya ad hominem lalu kemudian hanya datang untuk merespons dengan cara yang tidak baik, sama saja teman-teman tidak punya nilai tambah dan tidak bisa dapat sesuatu yang baru. Makanya semakin banyak belajar tentang sejarah gereja, itu pasti yakinlah bahwa engkau akan diarahkan kembali ke gereja mula-mula, yaitu gereja Katolik. Jadi teman-teman yang membuka room Katolik, seperti ada banyak ya room Katolik yang sekarang sedang ini di TikTok itu tidak lain tidak bukan untuk menghakimi tetapi seperti Romo Patris katakan itu ya, lawanlah argumen dengan argumen. Jadi argumen versus argumen, bukan argumen versus gondrong lah, kurus lah, berkumis lah, cukur jeng. Nah itu kan sudah ad hominem, sudah tidak
berada di jalur itu kan. Jadi sebaiknya ya lawanlah argumentasi dengan argumentasi, dan kalau kemudian argumentasimu sudah dimentahkan, dipatahkan, ya cobalah mencari apa yang disampaikan itu apakah betul atau tidak. Bukan sebaliknya mati-matian tidak bisa, harus begini Pokoknya. pokoknya Iya, nanti brother. jadi popoknya. Nah, itu yang Ini dan yang bikin saya gatal itu Protestan itu sering berlindung di balik narasi-narasi ortodoks. Kalau memang kau rasa ortodoks sebenarnya, kau masuk ortodoks lah, minimal yang apostolik. Intinya Protestantisme Iya, itu iya. bidat. Nah, kalau kau sudah di ortodoks, baru kau datang lagi, mari kita berdebat. Jangan kau masih di Protestan, kau bawa-bawa gereja orang. Tapi faktanya Martin Luther minta pertolongan kepada Patriark Ortodok. Balas dari siapa? Ortodok balas apa? Anatema. Oh iya betul, ada videonya tuh. Aduh, itu lucu sekali. Anatema. Konsili Yerusalem, Ortodoks, Konsili Yerusalemnya Ortodoks itu. Mereka selalu bawa ortodoks. Bahkan Ilya Miron itu pernah debat dengan saya bawa ortodoks. Di Komal teman saya kan ortodoks, hanya saya mau serang ortodoks, saya perasaan toh. Akhirnya saya ini cari cara gimana ini biar dia itu berhenti ngomongin ortodoks. Karena saya ingat Ilya Miron itu di podcast dia bilang Luther itu sudah di surga. Kalau Luther melihat dari surga itu pasti Luther senyum-senyum. Oh iya betul, ada. Saya langsung bilang begini. Ini Ilya Miron, kau kan dari tadi bawa narasi-narasi ortodoks. Sekarang coba kau tanya itu teman-teman ortodoks itu, siapa yang kanonisasi Luther masuk surga? Tidak. Bahkan kena anatema dari ortodoks. Betul. Terus kemarin kau di podcast itu sok sekali bilang Luther masuk surga. Nanti justru apa tanggapan yang diambil oleh ortodoks terhadap Sementara pasukan dari Venesia dan Spanyol ya itu tidak sampai 20.000 tuh, ya kan? Nggak sampai 20.000 tuh pasukan tuh dalam perang laut Lepanto. Tapi apa? Bisa menewaskan 30.000 pasukan Ottoman dan sekutunya itu Protestan. Tewas. Bayangkan pasukan mereka itu dari 100.000 pasukan mereka, tapi dari 100.000 ini menewaskan atau yang tewas itu 30.000 dan mereka kabur. Lalu tawanan Katolik itu dibebaskan sejumlah 15.000. Kenapa? Semua umat Katolik seluruh dunia waktu itu meneraskan doa Rosario. Itu fakta yang tak terbantahkan itu. Itu tak terbantahkan tuh. Itu sebuah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Tetapi ya masalahnya sekarang ini adalah kita melihat bahwa orang-orang ini justru selalu bilang Katolik menyembah Bunda Maria, Katolik ini. Tapi mereka selalu menggunakan itu contohnya doa Rosario. Kamu cari tahu dulu doa Rosario itu ada apa di dalamnya. Kamu cari tahu dulu apa yang dikenangkan di dalam doa Rosario itu. Kamu cari tahu dulu. Ketiga dalam bendera ketiga. Jangan itu, maksudnya lambang negara PBB ya. Negara PBB ya. Semua orang sekalipun di Eropa ada banyak ateis, banyak Protestan ya. Mereka tahu bahwa Bunda Maria adalah Bunda segala bangsa. Makanya kan bendera PBB itu bintang-bintang kecil itu adalah diambil dari Bunda Maria. Mahkota Bunda Maria. Ya, di atas di mahkota Bunda Maria itu ada 12 bintang kecil itu segala bangsa itu ambil dari situ. Maka kalian lihat ya, bendera PBB itu warna biru dan bintang-bintang kecil itu dari Bunda Maria, Bunda dari segala bangsa. Nah PBB saya lupa nih. Perserikatan bangsa-bangsa. Oh iya, saya lupa nih. Perserikatan
Persatuan Bangsa-Bangsa itu. Hmm. Jelas di situ. Makanya pemimpin PBB adalah selalu siapa? Paus. Paus. Begitu teman-teman. Lebih lucu lagi ada orang Protestan yang bilang kita Ekaristi itu di dalam. Waktu Ekaristi itu kita doa rosario. Di mana itu? Ada orang Protestan bilang waktu Ekaristi Misa hari Minggu itu kita doa rosario di gereja. Memangnya mereka ada ikut kan? Aduh, ada saja. Itu memang, aduh, bukan karena mereka apa ya, blunder, tapi memang karena mereka sengaja itu sengaja karena sudah tidak bisa ini argumen mana lagi yang mereka mau ini kan, akhirnya itu framing, aduh, ngeri. Makanya bruder. Misa Saya doa ingat, rosario. saya ingat ya satu analogi dari Om Patris ya buat apa ya? Buat apa ya? Apa? Saudara kita yang Protestan ya, khususnya yang inilah, khusus yang polemikus gitu. Apa analogi Om Patris? Ya, orang Protestan itu ibaratnya gini. Pencuri yang mau apa ya? Pencuri yang mau mencuri buah anggur di kebun orang itu. Nah, karena kebun orang ini itu dikelilingi dengan pagar yang kokoh, itu di mana ada kawat duri. Ya. Nah, dia tidak sanggup dan tidak mampu melewati pagar ini. Lalu di luar apa? Dia bikin hoax itu. Bikin hoax begini. Dia ngomong ke apa? Ngomong ke teman-teman ya, ke Orang-orang. iyalah, orang-orang lah gitu. Dia ngomong ke ini, orang-orang tuh. Jangan itu anggur dalam asam semua pahit itu. Untuk apa? Menutupi kegagalannya. Padahal Wih, menyakitkan itu. ya, dia tidak sanggup, tidak mampu melewati pagar ini untuk apa? Makan atau mencuri anggur di dalam. Makanya dia hanya bikin hoax di luar itu. Itu anggur di dalam itu asam. Iya. Serius, untuk menutupi kegagalannya. Mereka hanya kayaknya Meloy juga mungkin tidak, tembok terlalu tinggi nah. Iya. Betul ya. Enggak, kalau apalagi kalau mereka sudah bilang begini, tunggu nanti saya bongkar mereka punya rahasia. Tapi kan pertama kan sudah sombong begitu kan, tapi ternyata dia gagal. Akhirnya dia bilang begini, itu anggur itu dia punya rasa asam, soalnya enak untuk dimakan, makanya besok soalnya bawa. Kalau seandainya manis sedikit sampai bawa banyak, soalnya mungkin pulang tangan kosong. Aduh, parah. Kena pintu betul-betul. Bos, ditanya itu mana ayamnya? Oh iya. Iya, paman siapa ini? Paman Paskalis. Ya memang batu sama ketapel ya. Tembak. Aduh. Ngeri-ngeri sedap Ini memang. ternyata mereka ini lebih lucu daripada RT sebelah loh. Lebih lucu. Bisa-bisanya bilang Ekaristi itu doa rosario itu. Padahal doa rosario itu terkadang memang ada gereja-gereja tertentu yang memang mendaraskannya. Tapi 1 jam sebelum Betul, ya. misa, Di dalam Ekaristi. sebelum Ekaristi dimulai. Tapi kalau di dalam Ekaristi saya tidak pernah menemukan hal itu. Ya. Enggak, mereka bilang kita misa tiap minggu itu ke gereja itu untuk doa rosario di gereja gitu. Kan lucu itu. Tidak, mereka pikir semua orang Katolik itu orang Lego Maria. Karena begini, karena framing mereka bilang Katolik menyembah patung itu kan sudah basi. Jadi sekarang mereka cari yang mana lagi ya? Oh, rosario di gereja. Rosario saat Ekaristi lah. Kita goreng-goreng dulu. Ngeri-ngeri betul ini orang-orang. Aduh. Kreativitas tiada tara. Ayat saja mereka kreativitas, apalagi Katolik, brother. Apalagi tentang gereja Katolik. Ayat dari Titus 3 ayat 5 saja mereka ambil.
tapi dibaca terbalik, tidak dimengerti. Bunda Perkataan Maria awalnya saja aja mereka sudah goreng. Yesus saja mereka goreng punya saudara kandung. Cuma gereja Katolik. Yesus saja mereka bilang punya saudara kandung. Padahal apa? Tuhan ini apa dalam perjanjian lama, pintu yang dilewati oleh Allah tidak boleh dilewati oleh anak manusia yang lain lagi. Yang sudah Tetap terkunci. tertutup selamanya. Tetapi apa? Bagi mereka rahim Bunda Maria yang sudah ditempati oleh Sang Firman ternyata bisa dimasuki oleh anak manusia biasa, hasil dari perkawinan. Luar biasa lah. Justru itu kalau Romo Cafe bilang apa? Kalau betul-betul saudaranya itu dianggap sebagai anak kandung atau saudara kandung, maka Maria harus melahirkan 500 anak. Jangan 500. Hanya kan Kenapa umat 500? kan rasul kan apa ada di murid Tuhan Yesus itu sendiri kan ada 2 bagian kan, yang 12 dan juga 70 murid kan. Nah, kita mau hitung yang 12 murid sama 70 murid itu saja kalau mau dianggap semua sebagai saudara kan. Nah, berarti Tuhan Bunda Maria ini harus melahirkan 82 anak. Tambah dengan Tuhan Yesus jadi 83 anak. Mereka ini kena pintu betul-betul ini. Nah, 83 anak dalam jarak waktu 30 tahun. Bisa sanggup kah? Jadi tahun Bunda Maria harus melahirkan 8 anak. sementara ikut jalan salibnya Yesus, sementara masih mengandung itu. Aduh, ngeri-ngeri sedap betul. Ya, baik. Salve, selamat malam Paman Alex. Yuk, salve Paman, semuanya salve, selamat malam. Salve. Lanjut Paman. Oke. Ketiga, coba ya. Ketiga coba ini dulu, coba turun dulu. Kok doubling ya? Iya. Ketiga. Coba turun dulu ya, baru naik lagi. Patung ayam Ketiga gereja double. Protestan. Aduh, lawak. Memang apa ya, mereka bikin hoax luar tuh. Tapi mau tidak mau Ortodoks harus anatema Protestan karena subtil sekali itu Protestan tuh. Makanya Romo Ortodoks Patus langsung bilang ambil lebih mau lagi, bahaya Paman. mereka. Duri dalam Aku daging. dengar Paman Anggur bilang yang dari Ortodoks itu memang sudah dianatema memang dari Ortodoks untuk Ya, karena mereka. gini dari sejarahnya kan, Martin Luther ya kirim surat untuk perlindungan dari patriark Ortodoks gitu. Nah, tidak ambil pusing dari sana, langsung apa? Anatema. Itu. Tidak apa? Tidak banyak alasan. Pikir dulu bilang, waduh ini mereka kuat di barat ini Protestan kuat di barat nih. Tidak lagi pikir-pikir ke arah politik segala macam. Anatema. Ya kan? Akhirnya beralih ke sorban ya. Oh, kalau itu Betul. kalau Protestan dengan sorban itu kan Itu- koalisi itu- dalam diam kalau kata Romo Patus. Itu tidak beralih begitu, tidak beralih ke sorban, dia hanya pergi jadi apa, tukang buka sajadah. Tukang buka Tapi- sajadah, hanya bantu serius, teman untuk buka Waktu itu sajadah artinya ada mereka 3 sholat. pihak ya. Ada 3 pihak ya, Protestan, sorban dengan Ortodoks, skisma. Mana mereka mau mereka pakai sorban? Ortodoks Mereka tidak mau skisma. pakai sorban. Cuma kalau mereka bantu buka sajadah, ya benar. Enggak, maksudnya Ya kondisi supaya dari- bisa mendapatkan bantuan. Ya merendahkan diri untuk membuka sajadah bagi orang lain untuk sembahyang tidak apa. Yang penting apa? Bisa mengalahkan Roma. Tapi ternyata apa? Sulit. Jadi ya sekarang akhirnya mereka harus gontok-gontokan, saling gigit-gigitan. Padahal satu masa dulu pernah sama-sama
dan pernah menyiapkan sajadah untuk seseorang. Tidak, maksudnya kerjasamanya tidak secara langsung memang, tapi itu dengan mereka diam-diam ingin kalau sorban berhasil menundukkan Roma. Bukan tidak secara langsung, Tapi kan sudah saling bantu, sudah Ya, buka melalui apa ya? sajadah juga. izin kata ya, melalui apa ya? Kaisar-kaisar yang berafiliasi dengan Protestan itu di Eropa itu. Ikut terlibat itu. Melalui kaisar-kaisar yang berafiliasi dengan Protestan itu. Mereka dukung sorban. Iya, betul. Itu fakta itu. Bahkan apa ya? Sejarah itu dicatat loh. Tersimpan rapi di mana? Di Istanbul, Turki itu. Dicatat kok. Nanti mereka bilang bohong lagi. Ya makanya mereka Bruder Marcel, Tapi jangan justru pergi sekarang nonton film Ananuki. Tapi justru sekarang mereka wah masif sekali serang-serang tetangga situ. Padahal dulu pernah seperti Ya, Kak bilang tadi, lagi dulu pernah memadu kasih. ya bagaimana lagi Bruder Marcel, kerjasamanya kan gagal. Ya sudah, Aduh, parah. saling akhirnya jadi musuhan lah. Kan kerjasamanya gagal. Kalau kerjasamanya berhasil baru ya bisa dikatakan apa, kerjasama jangka masa panjang. Tapi karena kerjasamanya gagal, akhirnya apa, hubungannya hanya terjadi jangka pendek. Akhirnya yang sisanya apa, musuh sampai akhir. Ngeri. Tapi mungkin suatu saat nanti mereka akan kerjasama lagi. Kenapa? Karena mereka ada istilah mengatakan begini Bruder Marcel, musuh dari musuhku adalah teman baikku. Betul. Mungkin mereka akan berpikir begitu. Oh, kita kan sama-sama punya musuh yang sama. Betul. Kenapa tidak kita gandengan saja? Ilmu sosial memang begitu. Siapa tahu dengan double team bisa sukses kan? Sampai kapanpun, sampai akhir zaman, tidak akan mungkin itu terjadi. Mau bersekutu dengan siapapun. Parah betul. Terserah mau bersekutu sampai manapun, ya. Mau bersekutu dengan manapun silakan. Tapi kalau Katolik itu kan sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Janganlah engkau takut karena kalau dunia membencimu. Ingatlah, dunia sudah membenci aku duluan. Jadi Katolik itu santai. Ketiga. Tuhan kami Ya, kenapa dunia benci dengan gereja Katolik? Karena hanya gereja Katolik yang bisa mempengaruhi dunia. Bukan dunia yang mempengaruhi Katolik, tapi Katolik yang mempengaruhi dunia. Fakta itu tak terbantahkan. Betul. Makanya peradaban sejarah. Sang penikmat ini, ya brother ya, sang penikmat ini itu apa? Mereka benci dengan Katolik biar apa? Ada eksistensi mereka di situ, dan itu sia-sia. Itu sudah penikmat sejati, mau merebut, mau mencari apa ya? Apa namanya? Apa sih nama itu? Jati diri itu. Cobalah. Ya itulah pemberontak. Belajar terbaik. Yang ini saya mau bilang begini. Kalau kalian menganggap diri kalian domba, maka kalian harus dicari dulu sama gembala baru kalian bisa kembali. Tapi masalahnya begini, kalian tidak mau percaya dengan gembala yang ada di bumi. Kalian hanya mau gembala yang sudah kembali ke surga, yaitu Tuhan Yesus. Terus bagaimana? Kalian mau Tuhan Yesus turun dari surga, mau akhir zaman, baru kalian bisa sadar.
Gak bisa kakak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sudah pergi menyiapkan tempat supaya apa? Nanti kalau dia kembali di akhir zaman, kita bisa pergi kemana dia pergi. Ke tempat di mana dia berada. Nah, kemana supaya kita bisa berada di tempat di mana dia berada. Nah, kamu berharap dia sang gembala ini yang datang untuk mencari kamu. Jadi kamu menjadikan dirimu sebagai domba yang tersesat. Betul. Nah, kamu menjadikan dirimu sebagai domba yang tersesat. Kamu tidak mau menerima gembala yang diutus yang dipilih oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dengan berkata apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Engkau tahu betapa aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali dikatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kamu menolak gembala yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menggembalakan dirimu di bumi ini. Terus kamu mau Tuhan Yesus kembali. Kalau Tuhan Yesus itu kembali, gembala yang agung itu kembali di akhir zaman, bro. Bukan sekarang. Jadi kalau kamu masih berharap Tuhan untuk gembala agung untuk datang menyelamatkan kamu dan menganggap dirimu adalah domba yang tersesat, maka maaf, sampai akhir zaman baru kamu sadar, karena gembala agung itu hanya kembali di akhir zaman. Mereka kan bebas ngaku Tapi Tuhan. Tapi kalau Katolik tidak, Katolik itu menganggap diri sebagai apa? Sebagai anak. Anak itu tahu di saat dia sudah jauh dari rumahnya dan dia mulai merindukan rumahnya karena penderitaan hidup di luar, maka dia memilih untuk kembali. Bapaknya menunggu di depan pintu dan dia sebagai anak dia bisa memilih untuk kembali. Tapi domba itu harus dicari. Domba kalau tersesat dia harus dicari baru bisa ditemukan. Kalau tidak dicari maka tetap hilang. Tetap berada di tempat yang sama. Baiklah kalau besok atau lusa kawanannya datang ke tempat yang sama lagi dan menemukan dia. Tapi kalau kawanannya berpindah tempat ke tempat yang lain, maka dia akan tetap hilang selamanya. Jadi kalau karena kalian sudah menolak gembala yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, maka kalian harus menerima satu konsekuensi, yaitu adalah apa? Tidak ada gembala yang akan datang kepada kalian untuk bisa memanggil kalian pulang. Karena kalian menganggap diri kalian adalah domba, dan domba yang sudah tersesat. Maaf, ini adalah sesuatu yang sederhana, tetapi mungkin kalian tidak akan menerima. Mungkin kalian akan emosi, silakan. Tapi ini memang kenyataannya. Domba itu butuh seseorang untuk mencari, baru bisa dibawa pulang. Tetapi anak yang hilang, dia bisa memilih untuk pulang. Di saat dia sudah merasa dirinya kehilangan segalanya, dia mengingat tentang kenangan yang pernah dialami di rumah bapaknya, keluarganya, maka dia akan pulang ke rumah. Jadi pilihan satu, mau menjadi anak atau mau menjadi domba, silakan. Kalau Katolik akan memilih untuk menjadi anak, karena dengan menjadi anak kita punya privilege. Kami jalan pasti tersesat. Kenapa? Karena tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi kami memiliki seorang ibu yang mendoakan kami selalu. Kami memiliki banyak saudara, yaitu orang-orang kudus yang mendoakan kami selalu. Kami memiliki ibu yang menjadi contoh teladan kami, yaitu Bunda Maria, yang menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dengan berkata apa? Sesungguhnya aku hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan kami juga memiliki saudara-saudara kami itu orang-orang kudus yang jalan hidupnya selama di bumi itu sudah penuh dengan suatu contoh yang baik. Maka kami akan melihat, oh,
kalau mau jadi orang yang baik, yaitu contoh kita. Kami mempunyai contoh. Tapi contoh kamu itu siapa? Diri sendiri. Ya, diri sendiri. Luther, Calvin, Zwingli. Sekarang malah mereka Bahkan menentang Luther seorang Calvin. Contohnya Van Bora, Luther, Zwingli. ya kelompok-kelompok yang yang keluar dari persekutuan dengan gereja yang benar ya. Ya, Ellen G. White, Yudas Iskariot. Mereka itu suksesi Yudas mereka. Tapi yang saya lucu itu nama sekte GPD. Saya kalau ingat kadang saya ketawa sendiri itu. Bayangkan kan, GPD yang membedakan adalah huruf kecil dan huruf besar. Iya, ada sih. Saya juga baru lihat yang itu loh. Ternyata GPDI semua. Tapi ada yang satu huruf besar semua, yang satu ada huruf kecil juga. Sumpah lucu. Aduh, ya salve, selamat malam Paman. Alhamdulillah. Salve, selamat malam. Paman Yula namanya sudah warna-warni ini. Tidak, ini bukan Paman Yula. Ini namanya apa? Paman Pelangi. Halo Paman Pelangi. Semoga pelangimu menyinari dunia. Amin. Ini loh Om, aku mau tanya aja sebenarnya. Bentar. Ini maksudnya sebentar ya Om ya. Aku tak buka kamera dulu. Oke, Sudah nggak bisa naik. Tapi nggak usah dibesarin dulu sebentar Om. Sebentar. Aku tutupnya dulu sebentar. Gimana Paman? Bisa digedein ini Om. Gambarnya ini. Nah, itu hewan apa itu ya? Itu di Bispro itu. Bispro. Iya, Apa ini ya? itu di gerejanya Bispro itu. Tahu kali. Nah, itu kan ada ininya kan? Ada buaya, kalau enggak keliru itu buaya sama burung apa itu? Burung bangau kalau Oh, berarti naga ya. Naga atau kain buaya? ini Om. Ini kain adat kananya. Ini kain adat ini. Sepertinya. Nah, Ya, tapi ini kain adat. kenapa dimasukkan dalam liturgi mereka ya? Sedangkan kita jelas Bunda Maria kok malah ditentang ya. Itu malah buaya dipakai. Kalau kita Bunda, mereka buaya. Nah, parah mana ini? Ya itu sudah. Parah Ya, ini lah. gini Paman. Parah ini ya. Saya sorotnya begini ya, karena kan ini karismatik ya. Nah, Iya. kalau dia masukin ini kain adat ya, berarti, nah, dari mana mereka terus di mana ya mereka bikin doktrin ya, yang anti inkulturasi ya. Nah, bukankah dengan cara masuk corak-corak budaya ini kan bagian dari apa ya? Inkulturasi kan? Inkulturasi ya. Iya, inkulturasi namanya. Nanti mereka jawabnya gini, Paman. Bukan berarti menolak, bukan berarti begini, Betul. bukan berarti gini. Paman aku izin turun ya, salve semua. Itu yang sering mereka katakan itu. Salve. Iya. Sola scriptura itu bukan berarti menolak tradisi katanya. Aduh, memang. Pasti bukan berarti, Pelin-pelan. semua. Lanjut. Bagaimana? Lebih parah kan? Artinya sembah kain itu, Pak. Kain yang ada gambar. Aku DM nanti aku kirim ke Paman aja ya. Paman aku Katolik dah gambarnya. Oke, siap. Ya, ini sebenarnya apa ya? Ya,
saya lebih sorot ke itu ya, karena kan dia kan karismatik ya. Nah, di mana karismatik ini kan lebih apa ya, lebih terkenal dengan anti dengan ini ya, budaya ya, ya kan? Iya. Ini kan kayak adat ya kan, corak budaya gitu. Di mana mereka juga tolak inkulturasi gitu. Nah, sementara dong, kalau kita masukin yang berbau budaya gitu, ada istilah kan, kain juga kan, bagian dari budaya. Yang jelas itu loh gambarnya kenapa buaya dan apa itu. Ya ampun. Itu kan ada tidak hanya buaya dan itu. Kenapa harus pakai buaya itu? Pak, itu kan masing-masing penenun dari budaya masing-masing kan punya makna tertentu itu, Pak. Nah, yang dipersoalkan abang siapa itu selama ini kan mereka anti sama inkulturasi kan? Benar. Nah, itu yang dipersoalkan. Nah, sekarang ada Jadi yang saya tidak ada yang begini mempersoalkan gambarnya, tapi ketika mereka menggunakan itu kan kain adat ya kan? Nah, itu yang jadi masalah di situ. Nah, kalau soal gambar ya mungkin itu apa ya, kepercayaan inilah setiap budaya lah gitu. Mungkin ada makna ya tertentu gitu. Misalnya nenek moyang mereka ada hubungan dulu ya dengan buaya atau burung apa itu, ya kan? Betul, nah, itu urusan budaya gitu. Tapi saya lebih sorot itu budayanya. Baik, inkulturasi gitu. Gitu. Enggak, aku dalam arti gini loh. Kalau kita patung dengan Bunda Maria dan Tuhan Yesus saja mereka teriak-teriak. Ah, ini sedangkan buaya itu kan binatang buas. Kenapa malah dipajang loh itu loh? Dipakai gitu loh. Apakah mereka itu buaya semua? Betul sudah buaya itu semua tuh. Jadi Ya, begini, Pak. Pak, kakak kalau di Katolik kan budaya itu bukan kita anti budaya, tapi selama budaya itu sejalan dengan ajaran Katolik, itu yang namanya inkulturasi itu. Jadi masuk melalui pintu budaya, keluar melalui pintu Yesus itu. Tapi mereka ini kan enggak tahu, ini kan asal-asalan, mereka tidak tahu maknanya kain ini apa, gambarnya apa, kan begitu. Kalau Katolik kan harus tahu maknanya. Kalau itu sejalan dengan ajaran gereja Katolik, maka itu bisa diterima. Warna aja harus tahu artinya kok. Nah, itu makanya. Kan ada kalender liturgi, warnanya ini. Betul. Minggu ini warnanya ini. Ada artinya. Apakah mereka ini buaya semua? Mereka asal. Iya, asalnya bukan main. Ngeri-ngeri sedap, betul. Asal-asalan mereka nih. Tidak penuh tanggung jawab sedikit nih. Itu bispro loh itu. Iya, betul Bispro nih. Yang penting bukan seperti Katolik. Iya, sesuai. Baik, Maman, saya terima kasih. Saya hanya informasikan ini aja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Yula. Terima kasih. Terima kasih Paman Pelangi. Sama-sama saja. Ya sebenarnya itu sih lebih ke budaya, tapi kalau mau kalau mau kritik di situ ya, kenapa bukankah karismatik itu yang anti budaya ya atau anti kulturasi ya? Karena beberapa kali kita dengar ya di mana karismatik ya, contoh kasus misalnya di Batak ya, itu kan yang bakar ulus kan yang itu ya, yang karismatik ya kan? Iya, betul. Ya. Di Batak itu, betul. di Sumatera lagi. Yang bakar ulus kan yang karismatik. Nah, kok tiba-tiba ini juga mereka memakai kain adat itulah gitu, ya kan? Artinya apa? Standar janda di situ. Nah, akhirnya apa ya? Akhir-akhir ini yang katanya gereja kesukuan ya. Kerja kesukuan tapi anti dengan inkulturasi atau budaya gitu. Contoh misalnya KBP ya gitu. Nah, akhir-akhir ini mereka sudah mulai masukin inkulturasi. Bayangkan. Karena apa? Mereka malu. Loh. Justru yang menjaga budaya loh. Gitu. Menjaga budaya ya. Contoh ya saya ambil di Sumatera lah gitu. Itu Katolik loh yang menjaga budaya itu.
ya kan? Katolik yang sangat-sangat keras menjaga budaya itu, dan mereka malu, dan hanya Katolik saja yang mempopulerkan, bukan cuma menjaga ya, tapi mempromosikan budaya ini melalui orang-orang Katolik, para suster, para romo yang bermisi di luar itu. Contoh ya, yang viral itu di mana saudara kita yang dari Sumatera yang Katolik ya, yang suku Batak gitu, mereka merantau ke ke Australia gitu. Lalu mereka bisa inkulturasi budaya Batak di Australia. Bayangkan, hanya orang Katolik bisa melakukan seperti itu. Coba, secara nggak langsung itu mempromosikan budaya kita loh, gitu. Karena itu sudah sudah inkulturasi di luar negeri loh. Artinya bangga buat negara kita gitu, ya kan? Karena dia mewakili Indonesia di situ. Walaupun ya salah satu budaya lah gitu, yaitu budaya dari saudara kita dari suku Batak gitu. Tapi orang Katolik benar-benar cinta budaya itu, mempromosikan itu melalui inkulturasi, dan semua orang Katolik di sana terima itu dengan baik. Tidak ada orang Katolik yang rasis seperti itu, tidak ada. Justru senang, sangat senang. Gitu. Salve sis Scorpio, selamat malam. Itulah bangganya Katolik. Misalnya budaya kami dari sini, misalnya Manggarai kan, sering itu bisa inkulturasi di Kuskupan Bandung, di paroki di Bekasi, bahkan di KJ itu ya. Inkulturasi pakai budaya kami. Apakah saudara kita yang dari suku Jawa misalnya anti? No, justru senang. Itulah Katolik gitu. Karena kita satu seluruh dunia. Coba. Tapi karismatik tidak senang loh. Ketiga, bayangkan ya, di Vatikan kemarin ya, jubileum UMK itu, dari 146 negara itu, semua bendera ada nggak yang membuat dari semua orang muda Katolik itu saling mengejek gitu antara bendera itu? Tidak ada. Misalnya ada bendera Palestina di sana ya kan? Padahal kalau kita bicara negara kan pastilah ada yang pro Palestina, ada yang pro Israel kan, ya kan? Nah, karena itu konteks orang Katolik tidak ada bilang, oh ini bendera Palestina, oh ini negara ini bendera Arab, atau sebaliknya, oh ini bendera Amerika. Tidak ada. Satu semua, bersaudara semua. Keren. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Orang Katolik. Kalau Paman Skov apa nih? Ya, Paman Scofield. Selamat malam. Scofield. Walah, naik sini hanya untuk pamer ngorok ya. Itu jelas sekali ya. Mengerikan sekali. Kita orang Katolik ya seperti itu. Maksudnya gini ya brother ya. Segala sesuatu ya, hal terkecil apapun itu dalam gereja Katolik bisa dijelaskan ya brother. Betul. Dipikirkan baik-baik gitu. Betul. Segala sesuatu dan hal terkecil apapun bisa dijelaskan. Karena bukan dicari pembenarannya ya. Ya, karena gini ya, sebelum itu dimasukkan atau diambil atau dilestarikan, itu harus diteliti dulu itu. Betul. Ada tim penelitian tentunya dari gereja gitu. Karena yang banyak sekali lah, misalnya para romo kita itu banyak sekali itu penelitian tuh, ya kan? Bahkan ya penelitian paling akurat itu kan dari para romo kita itu. Contoh misalnya ya, saya contoh yang di luar ini di luar konteks budaya lah gitu. Saya pernah baca juga itu yang di
di ND itu kan apa ya, danau apa sih namanya, Kelimutu itu. Nah itu kan yang Kelimutu ya, yang meneliti itu kan seorang Romo itu. Romo kalau nggak salah dari Belanda deh. Dari Belanda, betul. Ya, yang meneliti itu. Apakah air itu berbahaya atau tidak gitu. Dan ternyata ya berbahaya juga gitu. Dan Karena apa yang Kelimutu mengandung- kan? Ya Kelimutu ya, mengandung belerang ya. Dia 3 warnanya ganti-ganti terus tuh. Iya, itu diteliti itu oleh Romo itu. Kadang 2 Dan hanya- warna. Iya, dan hanya mereka yang pernah turun ke bawah itu, hanya mereka. Itu dibantu sama umat Katolik dia dulu ya. Ya, dibantu sama umat Katolik di sana itu, di mana turun itu pakai apa? Ikat kayu itu, bikin tangga panjang ke bawah itu. Makanya kan saat ini kan dilarang untuk turun ke bawah itu. Setelah mereka melakukan penelitian itu, artinya apa? Berbahaya gitu kalau turun ke bawah itu. Betul. Nah begitu juga di bidang lain itu, Pak Romo kita itu bukan cuma mereka bermisi itu, tapi mereka meneliti itu. Atau misalnya saat ini Labuan Bajo kan, Labuan Bajo. Nah Labuan Bajo itu yang pertama kali menemukan itu ternyata ada apa ya? Ada spesies purba di sana itu. Apa ya? Ada komodo lah gitu. Nah itu yang pertama kali menemukan komodo itu siapa? Seorang pastor, seorang Romo. Gitu. Seorang Romo loh yang menemukan komodo itu. Makanya kan banyak sekali ya, penemuan-penemuan oleh Gereja Katolik itu. Karena ya Pak, Romo-Romo kita itu sesuai dengan serikat masing-masing ya. Misalnya apa? Yesuit ya. Yesuit itu dia dalam apa? Bidang keilmuan tuh. Akademisi itu. Dan intelijensi. Ahli itu dia. Itu kalau ibaratnya dalam militer ya, dia itu alat paling mahal lah itu. Jesuit itu sekelas apa? Sekelas FBI, sekelas apa namanya di Israel itu apa namanya? Mossad ya. Ya, sekelas Mossad pun ya kalah sama itu Jesuit. Artinya Yesus itu yang nggak pakai sendal itu kah atau yang mana ya? Romo Magnis. Saya nggak hafal kalau yang kayak gitu. Kan ada yang nggak pakai sendal juga kaum ordo bertapa kah itu? Ada yang Ya, mungkin beberapa ada yang tahu lah. tak berkasut. Iya tak berkasut itu. Tak bertapa ada yang ini ordo bertapa juga. Itu Jesuit kan yang bertapa? Petapa. Dominikan itu. Oh, Dominikan. Itu kerjanya tiap hari hanya berdoa untuk gereja, berdoa untuk dunia, berdoa untuk mereka hanya berdoa saja. Nah kalau Fransiskan punya dia ini ya brother ya, dia nggak bisa ini lepas apa jubahnya, dia harus lihat tuh. Betul. Itu kemana-mana. Itulah gereja Katolik. Jadi banyak ordo di dalam apa? Ada yang untuk berdoa, ada yang untuk ini keilmuan, ada yang untuk intelijensi dan lain-lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tentang fokus kepada satu, tetapi semua jenis orang di dalam untuk apa? Bukan Untuk fokus perpuluhan. membangun suatu gereja yang sama ini. Iya. Kalau di Protestan kan mereka terpecah belah semua, akhirnya pendeta masing-masing hanya fokus ke perpuluhan masing-masing. Gak ada yang fokus ke arah sosial atau keilmuan gitu. Gak ada fokus ke arah apa gitu. Semua fokusnya ke perpuluhan masing-masing. Kalau Gereja Katolik kan itu ndak saling melengkapi gitu. Ada yang fokus Jangan kok terlalu jujur juga tentang itu. Ya contoh ya, Jujur kali kau mungkin ada yang pernah dengar di sini ya. Waktu Romo Patris Romo Patris lagi, Romo Magnis bilang begini ya. Maksudnya
yang paling apa yang meruntuhkan yang meruntuhkan komunisme itu kan siapa? Ya, Yesuit. Mereka melumpuhkan langkah mereka itu. Tapi bukan bukan dengan kekerasan, tapi mereka mempelajari, mereka membaca semua itu. Layaknya intelijen itu. Mereka membaca semua langkah-langkah mereka itu. Akhirnya Kalau nggak salah ada kaitannya dengan penampakan Bunda Maria di mana itu, yang Bunda Maria berpesan supaya Rusia itu tidak jatuh ke komunis itu, kalau nggak salah itu. Uni Bukan Soviet. Rusia atau Uni Soviet gitu, saya lupa itu. Uni Soviet. Sebelum Perang Dunia Kedua kalau nggak salah itu. Perang Dunia Akhirnya Pertama atau Kedua itu? Perang Dunia Pertama, sebelum Perang Dunia Pertama. mereka Intinya, belajar. intinya gereja Katolik punya peranan sangat kuat, sangat penting untuk meruntuhkan Betul, komunisme. Kenapa ya? Berdasarkan apa saya nonton di videonya Romo Magnis ya. Mereka pelajari dan mendalami ya teologi dari komunisme ini itu. Itu yang dipelopori oleh Uni Soviet lah gitu. Bahkan Paus Yohanes Paulus II itu kan diberi penghargaan itu karena luar biasa dia bisa Tapi yang SSPX ini anti Paus Yohanes Paulus II atau ada tuh yang saya kemarin ketemu teman-teman SSPX, teman dia bilang mereka menolak kanonisasi Santo Yohanes Paulus II atau Paulus Yohanes atau Yohanes Paulus ya, saya lupa tuh, saya nggak hafal juga sih. SSPX. Tapi kalau Paus yang bilang Fides et Ratio ini siapa ya? Paus siapa ya? Fides et Ratio. Halo. Itu kan kemarin itu Romo Patris lagi bahas apa itu iman. Iman itu Fides et Ratio. Karena pribadi sang logos itu yang memanggil kita kan kecerdasan ilahi. Nah, akal budi manusia ini dibuat prototype atau bagian kayak versi lebih rendahnya dari logos itu. Jadi ya yang mampu menanggapi logos itu ya akal budi. Akal budi ya betul. Ya, di mana iman dibutuhkan agar akal budi itu melampaui dari sekedar hanya akal budi gitu loh. Keren penjelasan Romo Patris kemarin. Ya, betul. Dan dari semua paus ya yang paling keren ya, masih penting ya, bahkan mustahil kalau bisa ditiru oleh banyak manusia lain tuh. Yaitu Paus Benedictus ke-16 itu. Itu otak. Tidak tahu otak yang dibikin dari apa itu. Bayangkan dia menantang orang untuk apa? Silakan kritik buku saya. Dia menulis buku, suruh orang kritik buku dia. Kalau bisa, sertakan alasannya. Gak ada yang bisa. Makanya kan dijulukan ya Paus Benedictus 16 itu dijulukan anjing anjing penjaga kota Roma itu. Itu. Dikatain anjing ya. Hah? Ya itu kan kalau maksudnya maksudnya ilmunya lah gitu. Maksudnya bukan pribadinya gitu. Itu. Beliau itu. Dia menguasai begitu banyak bidang ilmu. Luar biasa beliau itu. Memang pengajar magisterium yang hebat itu. Roma ini Katolik ini terlalu sangat besar, terlalu sangat luas. Pengetahuannya itu dari segala macam sisi mereka. Brother, kalau dalam seminari kan ada istilah begini ya. Anjingnya teologi adalah filsafat kan? Betul. Ya. Ya. Anjingnya teologi adalah filsafat, maksudnya yang menggonggong teologi adalah filsafat ini gitu. Maksudnya filsafat ini tembak pertanyaan ke teologi ini atau mencecar teologi itu filsafat. Pokoknya tidak akan ada habis-habisnya pertanyaan filsafat. Gitu. Dari segala sudut lah gitu. Harus punya iman. Seperti tadi, iman adalah
iman dan akal budi itu seperti sayap yang memampukan manusia untuk melampaui apa yang sebenarnya hanya sekedar akal budi tadi tuh. Keren. Iya, bayangkan ya otaknya itu ya, Paus Benedictus 16 itu ngeri itu. Luar biasa. Bahkan memang. apa ya, gak ada satu pun manusia yang bisa seperti dia itu. Sekian banyak Fides buku et dia. Fides et Ratio juga sejalan dengan kata-kata ini Bapak Kuantum, walaupun dia Protestan ya. Bapak Kuantum Max Planck itu dia bilang di atas kuil ilmu pengetahuan di sana ada tertulis apa, kamu harus memiliki iman. Fides et Ratio sejalan dengan itu. Bukan, itu yang sejalan dengan Fides et Ratio, hanya tidak tahu kenapa dia masih Protestan itu. Karena mungkin dia lebih fokus ke arah sains toh daripada teologi. Lah itu kan kata-kata nih apa? Bapak gereja juga kan. Kalau Fides et Ratio-nya iya, tapi yang bilang di atas kuil ilmu pengetahuan itu tertulis orang itu harus memiliki iman, itu adalah suatu apa ya, suatu kapasitas atau suatu apa gitu yang harus dimiliki itu. Santo. Max Planck. Itu yang aku Katolik yang apa? Iman yang menolong budi itu loh. Perkataannya Santo siapa lagi? Dari Alexandria. Siapa ya? Yang iman yang menolong budi. Aduh, perkataan Santo siapa itu? Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. Saya kalau baca baca apa? Thomas Aquinas Metafisikanya Santo Thomas Aquinas. Ya, yang bantah ini Thomas apa Aquinas nih? itu bagus karena dia bicara soal hubungan antara iman dan akal budi itu. Itu yang seringkali di viti-vitinya Romo Patris Allegro itu seringkali diangkat itu. Ya dia kan ini ya, filsafatnya. Hebat Apa memang. namanya? Jembatan. Filsafatnya kuat sekali. Betul. Dia bikin jembatan yang menghubungkan iman kekristenan, iman kekatolikan dengan filsafat Yunani gitu. Filsafatnya kuat, teologinya juga kuat, jadi seimbang kan. Artinya dia menjelaskan tentang keimanan Katolik menggunakan sintaks-sintaks atau bahasa-bahasa terminologi di filsafat Yunani gitu loh. Itu baca Kan satu. orang Yunani itu kan keras sekali dulu tuh. Iya, baca saja satu paragraf ya pusing kepala. Baca berulang-ulang. Bahasa-bahasanya kan tinggi-tinggi semua itu. Thomas Aquinas itu juga yang bantah itu teolog-teolog timur itu, gereja timur yang tolak Filokue itu. Thomas Aquinas yang bantah. Tapi enak loh kalau kita sudah sudah cerna ya bahasa-bahasa itu, atau kalau kita sudah udah baca ya, jadi enak juga pikiran kita ya. Semakin Tapi diperkaya. pelan baca. Nanti kalau kita baca secara keseluruhan, pusing itu. Saya saja ini untuk pengertian esensi eksistensi saya sering buka-buka ulang, lupa terus. Saya baca pertama kali belajar apa ya, ontologi dan epistemologi itu. Berulang-ulang saya baca itu. Aduh Tuhan Yesus. Subsistensi itu kan pribadi itu adalah subsistensi yang berakal gitu. Nah subsistensi ini apa? Kan tiga pribadi itu bisa dikatakan tiga subsistens, tapi subsistens yang berakal gitu, makanya jadi pribadi. Nah subsistens ini apa? Banyak loh itu. Saya baca ulang-ulang terus itu. Hanya belum hafal, belum melekat sampai sekarang. Baca harus ulang-ulang. Tapi enak loh kalau kita sudah walaupun beda yang mereka belajar benar-benar filsafat gitu. Maksudnya kalau kita belajar itu kan masih enak kalau kita ini ya
untuk maksudnya tajam, tajam gitu. Maksudnya untuk ini ya, kalau kita sering baca-baca filsafat gitu kan, misalnya dari Santo Thomas Aquinas itu. Nah, ketika kita mau menjelaskan sesuatu, langsung nangkap itu. Oh, saya beri analoginya seperti ini gitu. Cepat gitu. Kan di situ Otak kita nangkap. diajarkan untuk berpikir kritis kan. Iya, betul, betul. Nah, misalnya kita mau menjelaskan sesuatu ini. Nah, bagaimana cara kita untuk apa? Menyederhanakan penjelasan ini biar apa? Semua kalayak bisa mencerna lah gitu, bisa memahami dengan mudah gitu. Nah, apa? Dengan mudahnya atau dengan cepat kita apa? Oh, seperti inilah gitu. Menyederhanakan itu. Thomas Aquinas itu keren ya. Kan dulu kan banyak orang yang tolak Filokwe. Nanti kalau misalnya itu ke komal teman-teman ortodoks, kalau misalnya mereka tendensi ya kita balas itu pakai argumennya Thomas Aquinas itu untuk dukung Filokwe itu. Orang bilang Aquinas itu IQ-nya 180 sampai 200. Mereka perkirakan. Siapa sih manusia di dunia ini ya? Khususnya yang sekolah sih, maksudnya siapa yang terkenal itu? Thomas Aquinas. Apapun agamanya, pasti kenal. Itu baru namanya reformasi gereja. Bukan kayak reformasi abad 16. Reformasi apa itu? Reformasi gereja itu awal-awal itu sudah dari dalam itu. Contohnya Santa Teresa dari ini apa? Dari Kalkuta. Bukan Kalkuta, kalau Teresa dari Kalkuta tahun 90-an. Ini Santa Teresa dari ada Santa pelindung saya sendiri loh. Dari Avila. Dari Avila. Santa Teresa dari Avila itu dia juga salah satu ini apa reformator gereja. Mereka mereformasi gereja dari dalam, bukan keluar. Nah, yang keluar itu yang mengenapi 1 Yohanes 2:19 itu. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka menggenapi ayat Alkitab sebenarnya. Itu yang sungguh dikasihani. Dan sekarang itu orang-orang proti itu lagi mau goreng tentang Galileo Galilei dan ini Kopernikus. Ya, Kopernikus ya. Itu yang Galilei. Dan apa? Itu semua orang-orang terkenal nih apa? Katolik itu semua itu. Itu semua romo-romo Katolik itu. Yang apa teologi Big Bang. Big Bang, ya. Banyak orang belum tahu itu. Bahkan banyak orang yang kaget tuh ketika dikasih tahu ya. Yang bikin teori Big Bang itu romo-romo Katolik. Kaget mereka. Galileo, kalau masalah Galileo itu karena memang pada saat itu orang-orang ilmu pengetahuan umumnya itu matahari yang mengelilingi bumi toh. Nah, begitu tiba-tiba Kopernikus itu dia dapat mimpi. Kalau Kopernikus dia hanya dapat mimpi, masalahnya gereja Katolik ini kan untuk ambil keputusan ini nggak bisa salah-salah. Masa orang mimpi kita langsung tentukan itu sebagai doktrin? Ya, karena untuk diterima oleh universal. Itu yang karena untuk diterima oleh universal ini kan harus butuh pembuktian yang valid lah gitu. Ya kan? Itu makanya kayak semua mujizat atau apa dalam gereja Katolik bisa dapat diterima oleh universal ya gitu. Dan Galileo Galilei kan tidak dibunuh, itu kan cuman teori konspirasi doang. Dia itu cuman ditahan jadi tahanan Roma gitu. Entah itu sama gereja atau sama kekaisaran Roma. Makanya kekaisaran Roma deh. Soalnya beban pembuktiannya itu belum tahu. Kayaknya entah itu
Galileo, zamannya Galileo ini metodologi ilmiah sudah mulai ada atau belum? Ilmiah ini kan pembuktian empiris ini kan baru ada tahun abad 17 kalau tidak salah itu. Kalau Galileo ini tidak tahu tahun berapa dia hidupnya nih. Itu yang sulitnya di situ. Tapi Galileo orang Katolik juga, Kopernikus juga orang Katolik. Tiba-tiba besok ada yang mimpi, oh ternyata bumi ini datar. Kita mesti percaya begitu saja. Ada yang amoeba mereka itu yang gitu kan. Karena mereka percaya begitu saja, makanya jadi amoeba kan. Ya, salah satu ya mujizatnya yang nyata lah oleh Gereja Katolik adalah membuat kalender ini gitu. Nah, di mana sangat akurat kalender Masehi ini. Ya, kalau mereka Gereja Katolik ya gak usah pakai kalender Gregorian seharusnya. Iya. Karena itu adalah mujizatnya Kan pada Indonesia itu. Oke lah, mereka ambil Alkitabnya kan sola scriptura. Ambillah itu Alkitab. Tapi kalender tanggal lahir orang tuamu aja pakai itu kalender Gregorian. Ya, apa ya pantasannya romo-romo Katolik zaman dulu ya itu semua kepalanya apa ya pada botak semua itu. Untung saja ya romo-romo zaman sekarang kan ada sampo kan jadi aman. Serius, coba deh kalau kita lihat tuh romo-romo Katolik zaman dulu itu, apalagi yang profesor semua itu sudah sampai kepala botak semua itu. Di Kota Kupang ada brother, dia dari RT sebelah dari Muslim, namanya brother Chris. Mungkin brother Marcel tahu. Oh gitu. Dia ngajar di Unika kalau tidak salah. Brother Chris. Itu dulu sering datang rumah. Dia dengan brother Steph. Ya. Udah tahu dia itu udah S3 atau S2 itu. S2 atau S3 lupa itu. Dia kan kuliah di apa itu. Dia katanya dia itu dulu sering lempar-lempar gereja, dia cerita di kami. Dia kan orang Aceh. Jadi brother sekarang. Brother Chris. Teman-teman, saya turun dulu ya. Oke, siap-siap Oke, brother. Terima kasih. Oke, Salve. terima kasih banyak ya. Kak Tega Ya, dan brother. semua. Terima kasih banyak. Oke, selamat malam Tuhan memberkati. Marcel. Ya, ya.